Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ada interview. Sebentar, ada suara helikopter ya. Oke. Agak berisik dikit, mudah-mudahan bisa kedengeran. Ada interview Anthony Martial yang dilakukan dengan France Football, yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas, untuk diobrol ringankan. Langsung aja ya, gue artikan, nanti akan gue kasih opini juga. Ini gue ambil dari Center Devils. Anthony Martial memberikan pendapat atau tentang penampilannya di musim 2017-2018. Pada saat itu saya adalah top skor tim dan merupakan bagian utama dari musim. Dia artinya Jose Mourinho ya, membawa masuk Alexis Sanchez, dan setelah itu saya jarang bermain. Tentu saja setelah itu dia atau Anthony Martial tidak bisa tampil di Piala Dunia, di mana dia mengatakan harusnya saya bisa di sana ya. Dan saya mengambilnya dengan sangat buruk. Saya punya perasaan kalau ini tidak adil. Anda diminta untuk mengorbankan diri Anda di dalam tim, dan ya setelah itu Anda tidak dipakai lagi. Untuk saya ya ini sangat sulit ya. Dan itu saya sangat benci. Saya bisa saja disalahkan ya. Tapi saya tidak membuat-buat, kurang lebih demikian. Lalu Anthony Martial juga mengatakan kalau di pertandingan saya, kalau saya tidak bisa berakselerasi, semuanya akan tambah rumit. Jadi saya harus bisa selalu tampil dengan baik ya, set on fire. Pelatih never atau tidak pernah mengatakan itu ke media. Tentu saja saya akhirnya mendapatkan cedera. Setelah saya kembali lagi, saya tidak pernah bermain ya. Di 2 musim terakhir, sebelumnya mohon maaf nih kok agak sedikit berangin ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Di 2 musim terakhir saya sering cedera, tapi orang-orang tidak tahu itu. Saya tidak bisa mempercepat ya, kurang lebih selama 4 bulan terakhir karena musim Covid. Solskjaer memberitahu kepada saya kalau dia membutuhkan saya. Karena itulah saya bermain. Lalu dia juga memberikan komentar tentang kritik tentang body language-nya dia ya. Pada dasarnya saya harus mempertunjukkan atau memperlihatkan rasa kekecewaan saya setelah saya saya tidak bisa memanfaatkan peluang, kurang lebih demikian ya, saya kehilangan peluang. Jadi orang-orang berkata sepertinya dia tidak peduli. Tapi saya mengatakan kepada Anda ya, dengan simple, saya seorang pemain sepak bola, saya bukan seorang aktor. Oke, kita simpan dulu ya. Lalu dia juga berkata kalau banyak orang berpikir kalau Anda harus bisa menjadi seorang komedian. Dan saya melihat beberapa pemain yang memperlihatkan di dalam ke publik dan juga ke media kalau mereka ini termotivasi. Lalu ya, sirkus media tidak tertarik dengan saya. Saya tidak bisa merubah ya untuk menyenangkan pihak lain. Lalu di lingkaran tertentu mengatakan kalau saya ini kurang efisien karena saya jarang bermain, dan oleh karena itulah saya bermain lebih sedikit lagi. Kalau keadaannya seperti itu, saya bisa kadang-kadang ini drop out. Pemain seperti Edinson Cavani, dia bisa memberikan 3000% walaupun dia bermain menitnya sedikit ya.
Lalu ditambahkan juga saya ini bukannya saya tidak bisa saya ini tidak bisa untuk dipegang atau diraih. Ketika pemain mengatakan kalau saya ini kekurangan konsisten ya, atau tidak konsisten, itu betul. Karena ketika saya mendapatkan tempat saya ya, posisi saya, menit bermain saya kurang lebih demikian, semuanya berlangsung dengan baik. Tapi ketika saya digunakan lebih sedikit ya, itu betul kalau performa saya tidak sama. Lalu Martial juga menambahkan kalau saya memberitahu ya kalau saya ini memiliki respect yang besar ke Ryan Giggs. Tapi saya ini lebih memilih untuk memakai nomor 9. Ketika saya kembali ke klub, saya melihat jersey saya nomor 11. Nah, tentu saja cerita tidak berlangsung baik setelahnya. Dia tidak respect terhadap saya. Ya, itu saja ya. Ini siapa waktu itu yang mengganti nomor Martial? Ternyata dia bermasalah dengan sang manajer. Lalu Anthony Martial juga memiliki trouble dengan Jose Mourinho. Ini dimulai dengan cerita tentang nomor ya. Selama liburan dia mengirim pesan ke saya kalau saya ingin mengambil nomor 11. Saya menjelaskan, dia menjelaskan kepada saya ini sangat bagus karena ini adalah nomor seorang legenda, yaitu adalah Ryan Giggs. Oh, ini ternyata lanjutannya yang tadi yang gue bahas ya. Jadi gue bahas agak kebalik. Jadi ternyata Jose Mourinho ini setelah dikatakan dia akan mendapatkan nomor 11, ternyata dia diberikan nomor 9. Lalu Anthony Martial menambahkan ya, dia Mourinho berbicara tentang saya di media. Dia suka permainan seperti ini, tapi dia juga tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu saya ini 20 tahun ya, berusia 20 tahun, dan itu kalau saya mengatakan sesuatu ini akan jadi pesan kepada para pemain yang lebih muda lagi yang kehilangan respect, kurang lebih demikian. Jadi nggak gue jelasin ya. Jadi karena dia 20 tahun, jadi Jose Mourinho nih tahu kalau Anthony Martial ini tidak bisa berbicara banyak, karena kalau dia terlalu kritik maka akan disebutkan atau mungkin diberitakan ya, ini pemain muda kok nggak sopan, kurang lebih demikian. Lalu ini yang terakhir ya, Anthony Martial mengatakan kalau dia ini punya hubungan yang sangat bagus dengan Louis van Gaal di musim pertamanya. Saya suka untuk belajar, dan ketika seorang gentleman seperti dia mengambil waktu kepada saya untuk ya melihat video-video dari pertandingan saya dan menjelaskan kepada saya, ini merupakan yang sangat terbaik. Artinya dia suka ya ada pendekatan personal dengan atau dari Louis van Gaal. Oke, sekarang waktunya gue bahas. Ada beberapa poin penting tentu saja dari hal yang tadi gue artikan. Mohon maaf kalau seandainya kan agak beribet ya, karena gue jujur, gue nih ringan amatiran channel gue kadang ada waktu untuk mempersiapkan, kadang tidak. Seperti hari ini kebetulan cuaca oke, sore hari gue langsung keluar. Oke, langsung aja gue bahas beberapa poin penting. Ternyata dia ini ya penampilannya menurun ketika di musim 2017-2018 ketika Alexis Sanchez masuk, di mana dia sedang menjadi top skor pada saat itu, tapi kok justru ada pesan. Nah, ini maksud gue hal-hal seperti ini nih sangat bisa berpengaruh di tim, karena sekali lagi pemain sepak bola itu juga manusia. Artinya ketika manajer mendatangkan pemain baru di posisi yang sama, apalagi ketika dia performanya sedang baik, maka dia akan mempertanyakan kenapa. Dan ini kan sebagai manusia tentunya ini akan bisa mempengaruhi kalau mentalnya, kalau fokusnya. Ternyata Anthony Martial ini seperti itu di tahun 2017-2018. Dan dia juga menjelaskan kalau di 2 musim terakhir dia ini sering cedera sebenarnya, tapi ya dia tetap harus bermain. Dan ini menurut gua kan yang terjadi musim ini juga ya. Dia bermain bagus di pre-season, tapi sayangnya belum sudah cedera. Dan apa lagi ya? Oh ya, soal masalah gestur tubuhnya dia yang sering dipermasalahkan oleh banyak pihak. Ternyata menurut dia, ya dia itu caranya dia meluapkan emosi dia ya. Ketika dia contohnya kayak
gagal memanfaatkan peluang, atau ketika dia gagal dribbling, cara dia meluapkan emosi ternyata adalah dengan yang dia tunjukkan. Itu ternyata dia bukan membuat-buat, itu hanya sebagai bukti kalau dia tuh kecewa begitu ya. Ya menurut gue sih, sekali lagi sih, sebenarnya fans atau mungkin gue katakan ya, tidak akan mempersoalkan hal-hal tersebut kalau dia bisa tampil bagus dengan konsisten. Contohnya di preseason kemarin, dia tampil cukup bagus, sehingga ketika dia tampil cukup bagus itu, maka hal-hal yang terjadi di 2 musim sebelumnya seperti agak terhapus sedikit gitu loh. Dan maksud gue bagaimana? Maksud gue begini, hal-hal bumbu-bumbu kayak ya cara dia meluapkan emosi, contoh kayak itu tadi, dengan lebih kayak dia nggak peduli, kayak seperti yang dia katakan kan, ini tidak akan jadi permasalahan kalau dia bisa sebagai striker ya, mencetak gol banyak, main bagus ya kan, tidak salah dalam mengambil keputusan apakah harus diumpan atau di dribbling atau hal-hal demikian. Nah, bermain bagus intinya, dan tentu saja mencetak gol ya. Maka hal-hal demikian kayak body language dan lain-lain tidak akan jadi masalah sih. Nah, yang menarik ini adalah ketika dia mengatakan kalau dia ini akan jadi kurang efisien kalau menit bermainnya kurang. Nah, ini bisa jadi sih. Dan tipe pemain sepak bola setahu gue ya, dengan amatiran gue, sekali lagi gue juga cuma fans biasa, tapi kalau gue lihat memang tipe pemain sepak bola tuh macam-macam. Ada yang dengan menit sedikit ya, tapi dia tetap bisa tampil maksimal. Ole Gunnar Solskjaer contohnya, spesialis cadangan di zaman di zamannya Sir Alex Ferguson, tapi ketika dia main dia bisa langsung cepat panas. Karena selama di bangku cadangan dia menganalisa pertandingan ya kan, posisinya dia ketika dia dimasukkan dia sudah tahu harus melakukan apa. Tapi ada juga pemain lain yang tidak demikian, dia harus dapat menit bermain banyak. Contohnya ya seperti Anthony Martial ini. Dan mungkin ada betulnya karena ketika dia menjadi top skor ya, gue lupa kayak 2 musim yang lalu atau 3 musim yang lalu, artinya top skor klub ya, Manchester United, dia menjadi pencetak gol terbanyak. Dia menit bermainnya banyak, dia sering dipercaya tampil dari awal. Tapi ketika Manchester United mendatangkan pemain baru sehingga dia statusnya turun jadi pemain cadangan, nah disitulah penampilannya tidak sebagus seperti ketika dia tampil dari awal. Ini juga yang terjadi di 2 musim terakhir, di mana dia juga banyak cedera. Manchester United, contohlah musim lalu ya, ada Edinson Cavani, ada Cristiano Ronaldo, dia tidak punya menit bermain yang banyak, sehingga ya akhirnya dia tersingkir bahkan sampai ke Sevilla ya kan. Dan di Sevilla pun juga tidak mudah bagi dia untuk beradaptasi di tim yang baru di waktu yang singkat. Performanya juga tidak luar biasa di Sevilla. Tapi yang menarik di preseason, di mana dia tampil dari awal, dipercaya, dia bisa dapat menit bermain banyak, lalu dia bisa tampil tajam. Nah, ini menurut gue akan jadi tantangan bagi Erik ten Hag ketika dia nanti sembuh dari cederanya dia ya. Apakah dia akan balik lagi ke bangku cadangan atau dia akan tampil dari awal? Karena saingannya nggak main-main ya. Sampai saat ini paling tidak ya ada Cristiano Ronaldo. Belum lagi kalau Manchester United mendatangkan pemain baru di bulan Januari. Maksud gue apa? Maksud gue ternyata tipikal pemain seperti Anthony Martial, seperti yang dia akui ya, ini dia yang katakan, dia butuh menit bermain banyak. Dan dia akan sangat berbeda ketika menit itu tidak banyak ya. Dan ini menurut gue sangat menarik dan jadi tantangan bagi Erik ten Hag pastinya. Lalu ya dia membahas tentang masalah hubungan yang tidak baik dengan Jose Mourinho. Ini tidak perlu gue bahas lebih lanjut sih, karena ya Jose Mourinho terlalu banyak punya hubungan yang tidak bagus ya dengan beberapa pemain Manchester United pastinya ya, dengan Luke Shaw, dengan Paul Pogba, dan mungkin juga dengan pemain-pemain lain, dan ternyata juga dengan Anthony Martial. Salah satunya perkara nomor yang walaupun mungkin hal kecil ya, kalau mungkin beberapa sobat football United ya nggak apa-apa sih pendapatnya demikian, tapi kalau gue menilai justru sebaliknya. Ini ada trust, ada kepercayaan antara sang pemain dan sang manajer. Ketika sang manajer omongannya tidak bisa dipegang oleh sang pemain ya, maka respectnya pasti akan kurang. Dan ketika respect itu kurang, maka penguasaan terhadap sang pemain dari sang manajer pun juga akan kurang. Dan ini menurut gue bisa panjang masalahnya, atau buntutnya ini bisa panjang. Lalu dia juga menyinggung terakhir tentang hubungannya yang cukup bagus dengan Louis van Gaal. Dan yang menarik adalah ya ini, di kalimat terakhir dia mengatakan dia suka ketika mempelajari bersama dengan sang manajer, duduk bersama lalu menyaksikan video permainannya dia, lalu dibahas nih hal-hal yang harusnya dia lakukan atau tidak lakukan. Artinya kalau gue melihat Anthony Martial ini adalah tipe pemain yang suka dengan pendekatan personal, langsung, direct dengan sang manajer. Dan menurut gue bisa jadi ini salah satu poin kuat dari seorang Erik ten Hag. Setahu gue sih ya, dengan amatiran ya,
orang Belanda sih jujur terus terang, ada apapun itu tidak ada, nggak apa namanya, ya langsung kalau apapun gitu. Dan gue melihat bagaimana Erik ten Hag di Ajax hubungan personalnya cukup bagus dengan banyak pemain Ajax ya, sehingga ya ketika dia pindah ke Manchester United cukup mudah dalam tanda kutip bagi Erik ten Hag ini untuk membawa orang-orangnya ke Manchester United. Dan menurut gue ini bisa jadi juga sesuatu yang berbeda dengan seorang Anthony Martial. Artinya paling tidak di pre-season terlihat memang berbeda Anthony Martial. Kalau seandainya Anthony Martial ini punya respect, punya hubungan yang baik dengan sang manajer, gua sih berpikir dia bisa lebih baik. Tapi tentunya tantangannya salah satunya adalah yaitu tadi menit bermain. Tinggal bagaimana Erik ten Hag menyelesaikan ya hal-hal demikian, karena tentu saja sang manajer ini bukan hanya soal masalah taktik di atas lapangan, tapi juga ya hubungan-hubungan personal seperti ini yang pastinya juga akan mendukung ya penerapan implementasi taktik, strategi, sistem yang ingin dimainkan oleh sang manajer, diinstruksikan ke para pemainnya. Apakah pemainnya akan mau nurut, kurang lebih demikian. Ini kan hal-hal personal yang bermain di sana, penguasaan dressing room juga demikian. Kurang lebih itu tadi membahas Anthony Martial ya, wawancara Anthony Martial. Ya mudah-mudahan musim ini ya dengan manajer yang berbeda, artinya Erik ten Hag ini dia bisa tampil lebih bagus lagi, karena di lini depan Manchester United pilihannya saat ini sedang tidak banyak ya, tapi kita butuh tentu saja pemain yang bisa mencetak gol untuk ya memenangkan pertandingan. Saat ini posisinya sedang tidak bagus nih, rekor gol Manchester United kan di Liga juga tidak oke. Kemarin kalah 0-1 menghadapi Real Sociedad juga tidak bisa mencetak gol kan. Artinya menurut gue ya memang butuh penambahan kualitas di sana. Penambahan kualitas ini kan bisa dua. Bisa dengan mendatangkan pemain baru atau meningkatkan lagi kapasitas pemain yang ada sehingga bisa bermain lebih tinggi lagi nih level permainannya, level kapasitasnya. Dan ini menurut gue salah satu tugas utama dari tim kepelatihan Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.